Seharusnya kan orang tua itu kalau anak nangis dirangkul. Kenapa gitu, ditanya kenapa. Ini enggak gitu kan. Jadi lu nangis aja ya, diseret tuh. Seret. Kalau nggak diseret ke kamar mandi, kunciin pintu. Kadang sebelum kunciin pintu dibanjur dulu pakai air. Tinggalin aja begitu. Sampai berapa jam gitu. Lebih-lebihnya lagi kadang ditelanjangin, pukulin, sundutin pakai rokok. Itu kejadian yang sering ya, Ellen? Ya, itu paling sering. Sahabat Cross Talk, bersama saya Grace Kusno dalam Bincang-Bincang Cross Talk. Mengetengahkan mengenai kehidupan anak-anak Tuhan yang mungkin memiliki masa lalu yang kelam ataupun sedang menghadapi tantangan yang sangat berat dalam hidupnya. Namun kita bisa belajar banyak dari mereka. Bagaimana mereka tetap hidup di dalam imannya kepada Tuhan Yesus. Bersama dengan saya pada kesempatan ini adalah Ellen Hawk. Selamat datang, Ellen. Ya, terima kasih buat undangannya. Terima kasih untuk kesediaannya ya, Ellen ya. Sama-sama. Tidak mudah bagi Ellen untuk naik ke lantai 4 seperti di tempat studio ini. Tapi perjuangan yang luar biasa dari seorang Ellen Hawk. Oke, Ellen, saya melihat juga di beberapa tayangan lainnya, kesaktiannya sungguh inspiratif ya. Jadi ginilah istilahnya kalau orang yang banyak mengeluh ya, udah suruh nonton aja kisah hidup Ellen Hawk gitu kan. Pasti mereka akan terinspirasi bahwa kondisi mereka jauh sekali lebih baik daripada Ellen gitu ya. Sahabat Cross Talk, Ellen sesungguhnya kalau kita lihat seperti ini tampaknya biasa-biasa saja. Tapi Ellen memiliki masalah di kakinya. Iya. Di mana kedua kakinya tidak bisa berfungsi dengan baik yang dipicu oleh kejadian di masa kecilnya ya. Sehingga dia harus memakai penampang kaki, namanya apa? KAFO. KFO. Mungkin bagi kita yang familiar tahu apa itu KAFO. Ya, jadi dengan demikian baru Ellen punya kekuatan untuk melangkah, menapak juga dengan benar dan untuk mengangkat barang yang lebih berat ya. Kalau nggak kan nggak bisa dengan kondisi kakinya yang ada. Oke, jadi Ellen mungkin bisa cerita kenapa kejadiannya memiliki kaki seperti itu. Apakah dari lahir sudah memang kakinya ada masalah atau bagaimana, Ellen? Dulu sih pas dilahirkan saya normal, tidak ada kurang satu apa ya, seperti anak biasa normal gitu kan. Umur 10 bulan aku tumbuh gigi, bisa ngomong, jalan itu bareng kata mama. Wow. Bareng karena perempuannya cepet ya, bareng. Nah sampai umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun karena aku anak yang aktif banget. Jadi ya itu saking aktifnya jadilah aku seperti ini. Jatuh. Oke. Jadi dulu kan papaku main oplet ya, oplet. Jadi punya beberapa oplet disewain maksudnya. Ya, jadi papaku tuh punya oplet, ada beberapa oplet lah. Nah, kalau sore itu jam 6 montir-montir tuh pulang setor duit kan. Nah, terus papaku tuh orangnya sukanya bersih. Jadi kalau abis narik itu oplet harus dicuci bersih, dimandiin bersih gitu. Nah, aku tuh seneng main sama montir-montir kan ada 5 atau 6 montir lah. Lumayan tomboy waktu kecil. Ya, aku cuma pakai celana pendek, kaos kutang, namanya anak kecil kan. Udah tuh seneng main air sampai naik-naik tuh ke atas, sampai naik-naik ke situ, kepleset, aku jatuh. Nah itu jatuh langsung dibopong kan sama montir kan, dibawa ke mamaku katanya
Cici ini anaknya jatuh. Nah, jatuh. Aku udah nangis-nangis tuh, jatuh gitu. Dipikir jatuh biasa. Ya udah sama mama aku cuman dikasih minyak putih atau apalah, karena aku masih kecil juga sih waktu itu nggak ini. Nah kebetulan papa memang lagi nggak di rumah kan, lagi pulang ke kampungnya gitu. Jadi ya udah saat itu semalaman itu aku nangis aja nangis. Nah pas besok paginya aku dibawa ke Mantri sama mama. Zaman dulu nggak seperti sekarang. Iya, tapi di Jakarta waktu itu atau di mana? Jakarta. Aku tinggal di daerah Kebon Kacang. Waktu itu paginya aku dibawa ke Mantri sama mama. Nah sampai di Mantri itu aku disuntik. Nah kondisi aku lagi demam, sakit ya kan, disuntik. Ya udah langsung pas di diri itu langsung lempur gitu kan, didudukin nggak bisa, didiriin juga nggak bisa. Jadi udah tiduran aja. Gitu. Oke, jadi tahun 82 ya, ternyata masih belum ada pengobatan yang ya, jadi benar-benar harus ditangani oleh Mantri ya. Iya, Mantri. Kelihatannya berarti agak salah penanganan. Salah penanganan dan salah penanganan juga mamaku kurang pengetahuan. Betul. Kalau seorang ibu tahu pengetahuan apa nih yang tidak boleh, dia pasti tidak melakukan. Karena mamaku juga kan ibu rumah tangga biasa, masih muda, anak desa yang pengetahuannya kurang. Yang dari zaman dulu lah ya, sahabat Prostok kita juga tahu lah ya, kalau ibu-ibu zaman dulu ya di rumah aja, jaga rumah, bersih-bersih, jaga anak gitu kan, masak gitu ya. Seperti itulah mamahnya Ellen sih kan, tidak mengerti. Oke, jadi waktu itu yang harusnya itu kalau nggak salah ada retak di bonggolnya ya. Iya, di sini aku retak sampai sekarang. Aku kalau duduk, kalau kelamaan, kalau di mobil aja duduk, aku lama-lama bisa begini nih. Oke. Karena kan ini kosong kan, nggak ada tulang, jadi ya nggak bertumbuh sejak itu, tulangnya nggak bertumbuh mungkin paling ya numbuh otot-otot kecil atau apalah gitu. Karena kan nggak pernah di ronsen juga. Nah akibat daripada jatuh itu dan salah penanganan, kalau nggak salah Ellen jadi nggak bisa jalan kan? Tidak bisa tiduran jalan tiduran terus mau apa-apa ya nggak bisa. Duduk ya nggak bisa juga karena kan waktu itu masih sakit kan. Pokoknya sampai umur berapa tahun lah aku nggak bisa duduk gitu. Jadi mau mandi mau apa ya aku diurusin sama mbak gitu. Nah sebenarnya keuangan cukup bagus ya, jadi ada mbak punya bisnis oplet ya. Ya lumayan lah. Dan setelah kejadian itu gimana orang tua berusaha untuk bawa Ellen supaya diobati maksimal atau bagaimana reaksinya orang tua waktu itu? Khususnya papa gimana Ellen? Kalau papa waktu itu kan kebetulan kan papaku orang Cungko ya. Waktu itu pas pulang dari Cungko, mama bilang itu si Ellen jatuh gitu kan. Ya udah mau diapain, cuman begitu aja gitu. Karena kan emang awalnya papa tuh sama anak perempuan nggak terlalu demen gitu, sukanya anak laki. Kalau orang Cina tuh kan memang seperti lagi, betul seperti itu dulu. Jadi, ya kalau masa lampau seperti itu memang beda sekarang ya. Iya beda. Terus ya udah paling mama bawa ke alternatif biasa, tukang urutnya juga yang begini-begini, yang biasa-biasa aja gitu. Waktu itu ada sempet sih katanya coba dibawa ke Cimande, ke tukang ahli urut. Cuma jauh banget Ci, katanya jauh banget gitu. Mama nggak tahu jauhnya tuh seapa gitu. Padahal mau dibilang mau sejauh apapun sebenarnya bisa gitu kan, ada mobil ya kan, ada supir. Nggak susah sebenarnya. Cuman karena pengetahuan itulah makanya penting banget ibu muda itu punya pengetahuan lah gitu. Kalau zaman sekarang ibu muda gampang ya Len. Ya, pakai Google aja, nyari Google anak kaki retak bagaimana caranya, jatuh diapain gitu ya. Tapi zaman dulu memang itu berarti kan karena sekitar kamu usia 5 tahun nggak usah salah. Lahir tahun 79 berarti 84. Iya, 84. Tahun 84 ya. Iya, betul. Iya, ibu-ibu masih ya ibu rumah tangga. Iya, masih rumah tangga biasa. Oke. Nah, jadi sebenarnya karena papa pikir ya anak perempuan udahlah gitu ya. Lebih pasrah dan nggak terlalu gimana. Emang punya anak laki? Aku waktu itu sih sebenarnya belum punya. Jadi mamaku tuh aku umur berapa ya? Kalau nggak salah mama lagi hamil deh. Waktu kamu jatuh umur 5 itu mama lagi hamil. Lagi hamil. Nah, waktu itu sempet tuh mama bawa ke dokter rumah sakit. Terus di sana dibilang ini dipakein gift gitu, maksudnya di gips gitu. Udah tuh mama bilang oke,
lakukan itu gitu kan, karena kan kaki aku mumpung masih muda ya kan, Iya, masih kecil bisa gitu. bertumbuh. Ya udah akhirnya pakai gips. Nah pas hari H itu dilakukan, mama aku lahiran anak laki. Nah kebetulan dapat anak laki kan, papaku seneng banget tuh. Jadi sejak adik aku dilahirin itu aku udah mulai terlupakan lah. Iya terlupakan. Jadi pokoknya aku tuh semua 100% tuh pokoknya ditangani sama Mbak aja gitu. Mama papa tuh wow dapet anak gitu kan, pokoknya excited gitu. Jadi ya udah sampai setahun demi setahun akhirnya ini kan lupa jadi nggak gitu. pernah digips juga. Pernah digips lagi. Jadi ya udah aku dibiarkan begitu aja. Cuman akunya memang sakit kan, suka sakit, masih sakit. Jadi aku tuh efek dari entah itu maaf ya, jadi di selangkangan aku tuh dua-duanya tuh kayak numbuh sebesar telur ayam kampung. Kalau telur ayam gede kampung dong, tapi ya, gede juga loh. Gede, kalau ayam lagi kan besar. Kalau ini telur ayam kampung lah gitu. Jadi kalau lagi bengkak gitu kan, lagi menonjol itu sakit banget Bu. Sakit. Okay. Sakitnya tuh benar-benar sakit, ngebet sampai dia kehitam-hitaman. Itu yang menyebabkan tuh aku sering nangis. Sering nangis. Mbak aku tuh kalau kalau bisa dia nanganin gitu kan. Tapi kalau enggak ya papa gitu pulang dari toko ya kan, pulang dari toko dengar anak nangis gitu, kayaknya kesel gitu kan. Ya udah, papa tuh nggak main. Seharusnya kan orang tua itu kalau anak nangis dirangkul, kenapa gitu, ditanya kenapa, ini enggak gitu kan. Jadi lu nangis aja ya, diseret tuh, seret. Kalau nggak diseret ke kamar mandi, kunciin pintu. Kadang sebelum kunciin pintu dibanjur dulu pakai air, tinggalin aja begitu sampai berapa jam gitu baru dibukain. Itu bukan papa aku, bukan mama aku, tapi mbak aku. Ntar kadang lebih-lebihnya lagi kadang ditelanjangin, pukulin, sundutin pakai rokok. Itu kejadian yang sering ya Ellen? Ya, itu paling sering. Paling sering banget. Sampai sekarang itu noda-noda hitam-hitam itu aku masih ada. Kan akan di giniin rokok itu kan, rokok lagi menyala itu kan sakit kan. Itu membekas, itu melembung. Tadi kan melembung ya kan. Melembung berair gitu kan. Itu sering banget itu. Itu paling sering yang aku alami. Nah, Ellen waktu itu selalu di rumah aja. Memang kan usia 5 tahun udah waktunya sekolah ya. Iya. Karena sakit itu nggak disekolahin atau gimana? Aku tidak pernah disekolahin. Jadi ya pokoknya aku tidak pernah sekolah aja. Nggak pernah disekolahin, nggak pernah bergaul. Aku tuh nggak pernah ngerasain masa anak-anak main sama anak-anak seumuran ya kan. Latihan, main sono sini. Aku emang benar-benar di kamar aja gitu. Jangankan lari keluar rumah, ya istilahnya ke ruang tamu atau ke teras, itu enggak Bu. Jadi benar-benar di kamar gitu loh. Aku di kamar gitu. Kecuali papaku nggak ada, ya kan, mama aku lagi pergi gitu. Ya aku main sama Mbak di rumah. Baru tuh aku keluar digendong. Kalau nggak ya di kamar gitu loh. Jadi bener-bener lingkungan aku tuh ya nggak. Kenapa sama papa mama nggak boleh keluar? Ya ngapain gitu kan, nggak bisa takut kelihatan tetangga atau bagaimana? Ya entahlah, aku sih nggak pernah tanya itu kenapa aku dikurung gitu. Cuman aku berpikiran mereka malu, itu aja sih. Ya itulah masa karena kecil kecacatannya. Iya, kecacatan itu. Jadi kan aku jalan kan dulu bukannya merangkang ya, jadi kayak ngerayap gitu pakai dada. Jadi kayak ngerayap, karena kan kakinya nggak bisa. Nggak bisa, kaki aku lemes. Kalau merangkang aja kan kita harus menopang kan, menopang badan. Jadi aku merayap aja pakai tangan. Makanya tangan aku juga kan besar, karena menopang badan tuh emang dari tangan. Oke. Gitu. Itu berlangsung
berapa tahun tuh Ellen kejadian seperti itu? Sampai akhirnya Ellen dicarikan jalan keluar sampai bisa jalan walaupun tidak sempurna ya. Itu berapa tahun? Ini tanpa sengaja ya. Waktu itu kan mama aku kan tiap hari nganterin adik aku yang laki tuh sekolah. Jadi kadang-kadang ibu-ibu sekolah tuh suka main ke rumah. Nah, ngeliat aku katanya, itu anaknya kenapa ya? Kok tiduran terus gitu, nggak sekolah, masuk siang atau apa sekolahnya? Soalnya nggak pernah bangun gitu. Teman-teman mama aku tuh kalau main kan bisa 3 jam, 4 jam gitu. Aku tuh sebenarnya bangun, cuman kan emang tiduran terus gitu. Terus mama bilang, iya tuh nggak bisa jalan katanya. Oh nggak bisa jalan kenapa? Boleh masuk gak gitu? Ya udah masuk kan gitu. Oh kasihan banget anak perempuan lagi gitu. Ya udah sama mama tuh ceritain, ya ini nggak bisa jalan, dulu bekas jatuh, salah suntik katanya gitu. Terus ya udah akhirnya sama salah satu teman mama aku dibilang, ya udah coba dibawa ke sensei aja gitu, bawa ke sensei siapa tahu sembuh gitu. Ya coba deh nanti bawa aja, pokoknya bawa gitu. Nanti saya jemput, kita bawa aja katanya. Akhirnya bener tuh dianterin ke daerah Jalan Jagorawi. Itu situ ketemu salah satu sensei, dia seorang anak Tuhan. Pas aku dibawa ke sana, dibilang, Ci, ini anak Enci bisa sembuh katanya. Anak Enci bisa jalan, saya jamin. Asal Enci percaya sama Tuhan katanya. Oh iya saya percaya katanya. Ya udah. Pas mau megang aku dia tanya, Ellen nanti kalau udah sembuh mau ikut Tuhan Yesus gak? Dia bilang. Pada waktu itu sebenarnya mama dan seluruh keluarga termasuk Ellen agamanya bukan agama Kristen, masih agama lain. Ya agama lainnya. Terus habis itu Ellen nanti kalau udah sembuh mau ikut Tuhan Yesus gak? Namanya aku kan tidak sekolah ya, siapa Tuhan Yesus, siapa ini aku gak ngerti gitu kan. Yang penting ditawarin kesembuhan. Iya, yang penting aku pengen bisa jalan kayak orang-orang gitu. Aku bilang, oh iya mau. Tapi aku ada tanya siapa Tuhan Yesus itu. Ternyata Tuhan Yesus itu juru selamat saya, juru selamat kamu, juru selamat semuanya. Dia bilang gitu kan. Dia yang menembus dosa-dosa kita. Dia yang menyembuhkan kaki Ellen. Ellen percaya deh Tuhan Yesus bisa sembuhin. Percaya nggak? Percaya gitu. Namanya anak kecil kan. Ya udah percaya gitu. Ya udah akhirnya dia kalau mau doa itu tuh mau nyembuhin aku tuh dia berdoa dulu. Katolik, dia agama Katolik jadi gini doa dan dia baru sentuh tangan kaki aku. Dia berobat tuh pakai semacam kayak tulang ditaruhin krim. Jadi saraf-saraf kaki aku tuh ditusuk-tusuk. Tapi aku nggak berasa. Jadi aku nggak berasa karena kan kaki aku sebelah kiri, kanan ini kan mati rasa. Jadi mau ditusuk kayak, mau disetrum kayak, mau digetok, mau diapain aja tuh, ya emang nggak ada rasa gitu loh. Jadi mau ditekan-tekan aku biasa aja gitu. Kecuali yang kiri, kalau kiri aku ada rasa geli-geli, sakit-sakit dikit lah gitu. Loh kiri itu sebenarnya terdampak juga, terdampak. Jadi lemes juga, ikut lemes. Iya ikut. Tapi masih ada rasa. Masih ada rasa, masih bergerak bisa nih. Tapi kalau yang ini aku nggak bisa nih, jadi agak-agak harus digerakin gini. Dipaksa? Iya dipaksa gitu. Jadi main otot paha. Ya udah akhirnya coba seminggu, minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, bulan kedua aku mulai ada rasa. Jadi kaki aku yang kanan itu udah mulai ada rasa geli-geli gitu. Terus besoknya lagi di bawah mulai ada sakit-sakit gitu. Udah mulai terasa tuh. Jadi kalau pas lagi berobat aku teriak-teriak tuh. Sakit, mulai ngerasain sakit tuh. Pas mau masukin bulan ke-6 aku lagi tiduran di kamar. Nah, mbak aku tuh lagi nyapu. Terus dipanggil sama mama nih. Ya udah dia ninggalin sapunya tuh di tembok kan, di gitu. Nah, kayaknya hati aku tuh ayo jalan gitu kan. Terus aku coba duduk, kayak kan aku udah bisa duduk, terus aku coba jatuhin diri kan dari tempat tidur kan, jatuhin diri ke ini blek gitu kan, ke lantai. Terus aku coba merangkang, ambil tuh sapu, aku coba diri. Jadi istilahnya sapu itu aku jadiin buat tongkat. Terus aku bisa, tapi aku ngebuang tuh waktu itu, kaki aku ngebuang gitu kan.
nyepak gitu. Iya, Kan namanya iya, baru iya. belajar kan, Iya, kayak iya. orang stroke gitu loh kalau jalan. Iya. Kayak gitu. Jadi aku coba tuh pelan-pelan, terus aku keluar kamar. Kata si mama, bisa berdiri katanya, bisa jalan, kayak baru anak kecil baru belajar jalan gitu kan. Ya, dan pada waktu itu umur berapa? Kayak umur berapa itu Ellen? Sekitar 9 ya? 9 atau 10 lah. Pokoknya antara segitu lah, aku lupa lah ya. Kayak gitu. Terus ya udah tuh. Mulai dari situ aku mulai merembet, mulai jalan gitu. Nah, pas mau ke senseinya lagi, senseinya tuh udah nggak praktek di situ. Karena kan selama praktek dia numpang sama saudara. Nah, memang dia selalu rame. Prakteknya tuh rame banget. Jadi kalau nggak janjian dulu, nggak bakal kepegang. Dia tanganin sendiri gitu. Ada asisten 1 kalau nggak salah. Dan dia tuh bayarnya tuh sukarela. Dari miskin, dari kaya, dia tangani. Karena dia niatnya memang menolong. Betul. Gitu. Bukannya karena uang gitu kan. Jadinya rame, mungkin konflik, berisik atau apa yang punya rumah. Jadi dia pindah ke Bogor. Tapi Ellen nggak tahu di mana tempatnya. Dia sempat dikasih alamat, mamaku kantongin cuman kecuci. Nah sejak itu udah nggak tahu lagi, nggak pernah. Ya udah sampai segini aja gitu. Boleh dikatakan ini ada beberapa titik pertolongan Tuhan ya. Pertolongan Tuhan pertama ya dengan adanya si Mbak. Iya. Yang jadi selalu menemani Ellen. Yang kedua adalah temannya Mama. Iya. Yang mempertemukan. Iya. Yang teman Mama itu anak Tuhan juga kalau nggak salah ya. Iya, anak Tuhan. Dia yang bawa kami ke gereja akhirnya. Iya, dia yang bilang. Oke. Kan udah janji kan, kalau anak saya sembuh ya saya mau dibaptis, mau ikut Tuhan Yesus. Mama janji. Mama janji. Ya udah akhirnya ke gerejanya teman mama aku itu. Jadi kita ke gereja. Aku diantarin mulai sekolah minggu tuh, ada jemputan sekolah minggu. Aku sama adik aku kalau hari Minggu ada jemputan. Terus mama aku kalau siang jam 10 ibadah kan sampai jam 12 ibadah ke gereja. Terus itu setelah Ellen bisa berdiri itu ya? Iya, bisa berdiri itu. Langsung mama komit mau ke gereja? Iya, ke gereja. Oke. Jadi tahun 88 mama dibaptis, aku sama adik aku penyerahan anak. Ya udah, dari situ kami Kristen. Oh iya, 88. Berarti ya 9 tahun benar Ellen? 9 tahun ya. 9 tahun ya? Iya. Adik berarti umur 4-an ya? Iya, 4 tahun. Ya udah. Oh iya, berarti itu adalah orang kedua ya. Jadi orang pertama Mbak, orang kedua si teman Mama, kemudian Tuhan kasih Sinse gitu kan? Iya, betapa hidup Ellen tuh yang sepertinya mengalir kenapa aja. Jatuh gitu, kenapa jadi cacat, tapi ternyata Tuhan kirim orang-orangnya. Sampai akhirnya bisa jalan dan bisa dibaptis. Bisa dibaptis juga Ellen belum ya, masih kecil? Aku baptis waktu itu umur 17. 17 baru baptis. Nah, setelah kejadian itu ternyata papa ya meninggal ya Ellen ya? Belum, adik aku dulu. Oh iya, betul. Gimana? Jadi adik aku itu sekitar umur 8 tahun adik aku meninggal sakit, ya kan. Nah, dari sejak itu depresi tuh papa, karena kan kehilangan anak kesayangan kan, depresi banget. Dia sering tuh ngoceh-ngoceh kan. Dia tuh kalau ngoceh pasti aku dengar, karena antara ruang makan sama kamar aku kan kamar tengah. Jadi depan kamar aku tuh ruang makan. Jadi papa tuh kalau ngoceh-ngoceh tuh selalu kedengaran sama aku. Dia selalu bilang, kenapa sih harus, adek aku namanya Chensing. Kenapa sih harus si Chensing yang mati gitu kan? Kenapa nggak tuh si Ellen aja tuh yang mati tuh, katanya begitu kan? Si Ellen tuh hidup juga percuma tuh katanya. Bakalan jadi repot-repotan orang, ngerepotin orang katanya, jadi banda orang. Kalau dulu kan bahasanya begitu tuh orang. Kalau anak gua kan enggak katanya, pinter katanya, normal katanya. Pokoknya dia ngomong sendiri, jawab sendiri gitu. Udah mulai depresi. Jadi kalau malam tuh papa selalu ngoceh-ngoceh itu lagi. Jadi kayaknya kerekam ke memori aku tuh, masuk tuh. Sampai akhirnya aku bilang, iya ya, kenapa gua hidup ya? Seharusnya gua mati aja ya. Kenapa gua hidup ya? Jadi kebawa gitu loh. Jadi hal negatif itu kebawa sama aku gitu kan. Iya, kenapa aku nggak mati aja ya? Ya udah, akhirnya itu aku sering dengar itu, jadi kayak ingin bunuh diri lah, ingin apalah, pokoknya ingin mati lah. Sempetkah sampai bunuh diri? Sempet waktu itu aku ingin minum Baygon waktu itu. Kalau zaman dulu tuh kebanyakan bukannya semprotan yang
kayak hit kayak baygon gitu. Jadi yang begini kan yang isi betul. ulang, yang isi ulang. Nah, itu kan di rumah tuh kayak gitu tuh dulu. Jadi aku sempet tuang ke gelas, aku pengen minum tuh, pengen mati tuh. Ketahuan Mbak tuh. Aduh, nggak boleh ini, nanti bisa begini-begini, katanya ngapain minum gini-gini. Aku mau mati aja, kata papa, kan aku nggak percuma hidup juga gini. Nggak boleh ngomong begini, nggak boleh ngomong gitu gini. Pokoknya dialah yang menyelamatkan aku tuh. Ya udah akhirnya batal. Jadi dia kalau naruh hal-hal kayak gitu tuh diumpetin sama dia, diumpetin luar gitu. Biasa ya Mbak ya. Karena kan ikut kami udah lama gitu, udah lama banget ya ikut kami. Ya udah akhirnya Adik meninggal, terus nggak lama papa meninggal. Bener-bener nggak lama ya? Setahun. Ya? Iya, 1 tahun tuh papa meninggal. Sebenarnya adik meninggal karena sakit. Iya. Yang langka atau gimana? Yang langka. Jadi dibawa ke dokter, nggak ketahuan penyakitnya. Dibawa ke udah di ronsen, udah nggak ada apa-apa. Tapi memang perutnya gendut, tapi badannya kurus gitu. Nah waktu itu kan papa kan memang belum ikut kami Kristen kan. Jadi dia masih suka ke Tepekong gitu kan. Dia lihat-lihat sama di Tepekong katanya, oh ini dikerjain orang katanya, dikerjain orang gitu. Ini tadi mau ngarah ke mamanya, cuman kena ke anaknya katanya gitu. Ya udah akhirnya ya nggak ketolong, meninggal. Sempet sih waktu itu hamba pendeta kami ikut anterin ke dokter gitu kan, doain segala macam ya, tapi memang udah waktunya cara itu meninggal. Dan papa sampai detik akhir belum Kristen, belum. Aku sempet sewain mama rumah, sampai berapa tahun aku sewain mama rumah. Dari hasil jeripaya seorang anak yang dipandang nggak bisa apa-apa. Ya nggak bisa apa-apa, cuman ngerepotin, cuman beban. Tapi malah aku yang jadi tulang punggung untuk mereka gitu loh. Sampai di dokter, tapi pas konsultasi dokter itu tolak. Yu nggak bisa bikin itu katanya, karena kaki Yu tuh terlalu lemes yang kanan. Yang kanan tuh cuma 8%. 8%. Angkat kaki aja nggak bisa katanya. Yang kiri tuh cuma 12%. Gimana mau pakai kafo katanya. Yu nggak bisa katanya. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.